Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Yang ulun hormati Raja Imum serta Imum Syekh dan seluruh urus-urus Syekh yang berkhidmat di Masjid Nurul Mukminin Kemban Tanjung, serta seluruh gure-gure, urus-urus Syekh Luntuan, baik yang agam maupun yang inang, serta adik-adik semua yang kehadir pada tempat yang mulia yang malamnya kita pertemuan untuk kali kedua insya-Allah, di mana dalam pertemuan kalinya oleh panitia gejuk tema tentang hablum minallah wa hablum minan nas, tentang bagaimana hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dalam kehidupan kita tidak bisa mengandalkan hubungan dengan Allah saja, karena kita manusia makhluk sosial, makhluk yang butuh kepada bantuan manusia yang lain, tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Maka dalam agama, hal yang menjadi perhatian agama bukan hanya hubungan dengan Allah saja, tapi juga hubungan dengan sesama manusia. Istilah hablum minallah dan hablum minan nas adalah kutipan daripada firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 112, yaitu duribat alaihimud dhillah. Duribat alaihimud dhillah, mereka orang-orang Bani Israel akan diliputi kehinaan, ainama sukifu, dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali dengan adanya ikatan daripada Allah dan adanya ikatan daripada manusia. Jadi kata-kata hablim minallah dan hablim minan nas adalah kata-kata yang tersebut secara langsung dalam ayat Al-Quran, yaitu di surat Ali Imran ayat 112, di mana Allah menyebutkan dalam ayat tersebut bahwa orang-orang Bani Israel tertimpa kehinaan di atas mereka akibat mereka tidak melaksanakan satu konsep, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Dalam ayat tersebut Allah menyebut kedua-duanya, bukan salah satu dari keduanya, tapi menyebut kedua-duanya, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Apa maksud daripada hablum minallah dan hablum minan nas? Hablun, kalau secara mufradat, pengertian arti hablun tali, hablun minallah tali dari Allah, hablun minan nas tali daripada manusia. Hubungan dengan Allah, maksud hablun minallah. Menurut istilah syariat, sebagaimana disebut dalam tafsir At-Tabari, tafsir Al-Maghari dan tafsir Ibnu Katsir, maksud daripada hablun minallah adalah perjanjian dengan Allah, mengikat satu perjanjian dengan Allah. Tentu perjanjian dengan Allah tidak seperti perjanjian dengan manusia, karena Allah tidak membutuhkan, Allah tidak butuh kepada bantuan dari kita. Berbeda dengan perjanjian dengan manusia. Perjanjian manusia saling bantu-membantu, saling melihat satu
kelebihan dan keutamaan dan kepentingan dari masing-masing pihak. Tapi hubungan dengan Allah, perjanjian dengan Allah dalam arti kata beriman kepada Allah. Maka dalam tafsir disebutkan makna hablum minallah, yaitu perjanjian dengan Allah, artinya pertama masuk Islam kalau belum Islam, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan Allah daripada perkara-perkara yang berbau syirik, dan juga melaksanakan aturan-aturan syariat. Itu hakikat daripada hablun minallah. Jadi simple je, hablun minallah adalah menjalankan aturan syariat. Yang makna hablun minallah, hubungan dengan Allah, bermuamalah dengan Allah. Kemudian dalam surat yang lain juga Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Jami'a, semua berpegang teguh dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Dalam ayat tersebut oleh Ibnu Abbas menyebutkan makna wa'tasimu bihablillah tamassaku bidinillah, berpegang dengan agama Allah. Adapun Ibnu Mas'ud, maksud dengan wa'tasimu bihablillah itu al-jamaah. Jamaah. Apa maksud jamaah? Berarti dalam agama kita diperintahkan untuk bersatu, karena persatuan itu mendatangkan bantuan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan yadullah alal jamaah. Maksud yadun di situ bukan tangan. Yadullah maknanya kudratullah, kekuasaan, bantuan Allah. Allah memberi bantuan ketika kita mau bersatu. Dia tanya tamu sapoh yang biasa kuat, kompak. Tapi dia tanya bercerai-berai yang biasa menimbulkan perpecahan dan menimbulkan kelemahan. Maka makna wa'tasimu bihablillah menurut pendapat Ibnu Mas'ud iaitu bermakna jamaah. Maka Ibnu Mas'ud berkata dalam sebuah ungkapan beliau, alaikum bil jamaah fa innaha hablullah alladzi amarallahu bihi. Lazimlah kamu dengan berjamaah, bersatu, karena sesungguhnya jamaah itu tali Allah, yang mana Allah memerintahkan dengan tali tersebut. Wa inna ma takrahuna fil jamaah wa ta'an khairun mimma tuhibbuna fil firqah. Apa yang engkau tidak sukai dalam bersatu dan kompak lebih baik daripada apa yang engkau suka tapi dalam bercerai-berai. Nah, hal yang senang galak tengok tapi bercerai-berai anak kompak nya mendang mending mendang lebih baik hal yang hana tak inginkan tapi mendatangkan kekompakan dan persatuan. Yang mungkin dari ayat belum baca saya karena berhubungan dengan tema yang kita angkat malamnya, hablum minallah dan hablum minan nas. Kemudian juga kalau bertanya tamang dalam kajian selanjutnya perlu dan baca sebuah ayat itu, yang mana dalam ayat tersebut bab surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25 Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan bersifat keluh kesah lagi kikir. Idza massahu syarru jazua, apabila ditimpa oleh kesusahan jazua, akan berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua, apabila ditimpa oleh kebaikan atau mendapat kebaikan manua, amat kikir. Kikir ketika mendapat kebaikan, berkeluh kesah ketika mendapat kesusahan. Itu sifat watak asli manusia. Allah yang menyebutkan dalam firman-Nya. Sifat bawaan dari kandungan sulit untuk menghilangkan. Sifat bawaan manusia halua, halon dalam tafsir diartikan sifat kikir dan banyak berkeluh kesah. Leuh kerit berkeluh kesah lah. Ada orang nak kerit mendang, hana hidup puai ke apa? Yang hana leuh kerit alian berkeluh kesah.
4 6 rupa orang gaduh pegah susah tapi ada tenang dan pegah bagak dia susah sagai pegah. Yang sifat manusia, sifat bawaan dari kandungan dayo, dari diciptakan oleh Allah, kitanya akan memiliki sifat yang seperti itu. Idza masahu syarru jazua wa idza masahul khairu manua. Menyatanya kebaikan manaa tegah, tidak memberi kepada yang lain, kikir. Menyatanya kesusahan jazua jaza berkeluh kesah. Kemudian Allah memberi solusi dalam lanjutan ayat tersebut. Setelah Allah menceritakan bahawa sifat bawaan manusia ada 2, berkeluh kesah dan kikir, Allah memberi solusi, illa al-musallin alladhi nahum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Kecuali orang yang mampu menghilangkan 2 sifat yang tidak baik tadi, yaitu orang-orang yang melaksanakan sembahyang secara kontinu, artinya selalu beribadah, dan orang-orang yang mereka mengetahui bahawa pada harta mereka ada hak bagi orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak mau meminta-minta. Jadi dalam ayat tersebut, setelah Allah menjelaskan watak asli manusia, Allah memberi solusi 2. Solusi pertama, kontinu beribadah. Itu adalah solusi untuk menghilangkan watak manusia asli, yaitu banyak berkeluh kesah dan bersifat kikir. Solusi yang kedua, mau melakukan infak atau bersedekah, membagi sebahagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dalam ayat tersebut secara tidak langsung Allah maksud bahawa maksud daripada melakukan ibadat salat secara kontinu, iaitu membina hubungan dengan Allah. Maksud dengan memberi infak kepada orang yang membutuhkan adalah membina hubungan dengan manusia. Ternyata solusi yang Allah tawarkan dalam Al-Quran, yaitu bina hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan Allah, dan perbaiki hubungan dengan manusia. Jadi 2 buah solusi untuk menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia, yang merupakan sifat bawaan sejak lahir. Maka di sinilah perlu kita mengetahui bersama apa itu hablum minallah dan apa itu hablum minannas. Jadi simple je, hablum minallah adalah hubungan ikatan kita dengan Allah, dalam arti kata menjalankan syariat, menjalankan apapun yang menjadi perintah Allah kepada kita, dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah atas kita sebagai hamba Allah. Ini adalah hablum minallah. Mungkin kita hanya ada panjang pembahasan tentang hablum minallah. Kita lebih fokus malamnya ke hablum minannas, karena mungkin sebahagian saudara-saudara kita yang mengabaikan hablum minannas. Mungkin orang kagak kuira orang iman dan orang Islam, hablum minallah insya-Allah akan terjaga. Tapi hablum minannas mentangna kadang-kadang kita tak abaikan, terlupakan, malah kadang-kadang tak anggap nyankan sabuh kewajiban. Padahal dalam agama kan hanya hablum minallah saja yang diperintah oleh Allah, juga Allah memerintah hablum minannas. Dalil jihdah angka ayat yang lu baca benar. Ayat yang lu baca benar ketika Allah disebut bahawa ada 2 buah sifat yang hanagar bak manusia, Allah gebi tawaran 2 orang-orang yang melakukan salat, iaitu hablum minallah, dan orang-orang yang memberi harta kepada orang-orang yang minta, itu hablum minannas. Kemudian melaksanakan ibadat salat secara kontinu dan terus menerus. Walau dalam ayat disebut khusus salat, tapi para ulama menganalogikan seluruh ibadat sama, bukan hanya salat saja. Berarti solusi untuk menghilangkan sifat keluh kesah dan sifat kikir, yaitu dengan cara memperbanyak ibadat. Dan memperbanyak ibadat jangan hanya untuk diri sendiri. Idanya kadang-kadang karena memiliki sifat ego, hal yang kadang-kadang mementingkan diri sendiri, teruk bahal ibadat pun ego. Nyala manusia yang lagi.
Ada medih ka ego rat hal-hal duniawi, rat ibadat tak ajaklah orang lain. Lagi sampaikan le ketua kita yang guna. Kita yang hana tak pegat sistem LML, MLM. Dia hana tak ajak orang lain. Jadi dalam hal berbuat kebaikan ketika berdoa dan berbuat ibadat, je ke agen kebaikan pi jut. Nya handa tim, pakah handa tim bisa jadi karena handa depu mungkin bahwa menjadi agen kebaikannya mendapat pahala sama. Menyo agen publo motor publo Honda menumpak peng hang sadum lagi urung publo motor publo Honda. Paling paju komisi dekat. Nyambi menyo naibi. Salah-salah ikut hutang awai. Tapi agen agama, agen kebaikan Allah gebi pahala sama semisal. Dalam hadis Nabi dijanjikan ad-dal alal khair kafaili. Orang yang mengajak orang lain ada kebaikan kafaili, sama lagi orang bubuk kebaikan. Yang orang bubuk kebaikannya merumpak pahala seribai, orang ajak juga merumpak pahala seribai. Karena yang bi Allah kan manusianya nak curiga dia bacut. Kabeh hijau gede, pandai hijau tanya ulam kabeh nali kasau. Bi Allah kan asau. Pemberian Allah, balasan Allah hantam pernah berkurang. Jadi Allah gebi pahala yang semisil ke orang yang mengajak kepada kebaikan. Coba mulai uronyo, mulai singa dan pengajian selanjutnya getanya coba tak ajak orang lain. Baik draw mentang. Ohan getim kali tak ajak, minimal tanya tugas ajak le. Kali pun hang getim, kali kedua, kali kelek. Kali kelek lu rasa menyongon yan sering tak bayi-bayi kopi. Hang kali kedua, kali kelek han mangate ke mahana gejak. Walaupun gejak karena hana muoh saya kata masjid le. Tengok dia kaki ikut pengajian sadar kero. Dan miogotnya sadar penyebab jih gara-gara tanya sampai mati nyan ibadat pahala katanya merumpak. Dalil jih dalam hadis Nabi li ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Allah memberi hidayah satu orang saja dengan sebab engkau lebih baik bagi engkau daripada dunia dan isinya. Jadi luar biasa pahala yang dijanjikan oleh Allah melalui Nabi kepada agen-agen kebaikan. Mau orang yang ada tim kan? Coba orangnya katanya talantik roh sebagai agen. Iro kuku ibadat 20 jam jika han tangguh. Pulamnya ibadat bagian ya wakaf ke masjid hana harta udik pi pas-pasan. Aku tak pegat draw dekat agen Melayu orangnya tak pegat draw dekat agen kebaikan, tak ajak orang lain. Karena kegiatan jamaah, kegiatan zikir, tak ajak orang lain untuk ikut berzikir. Kali pun hang ngetim, insya-Allah kali kedua, kali kelih insya-Allah akan ngetim. Yang tak coba lagi tanya untuk tak perbaiki, benar niat dalam hati lagi harapan yang disampaikan muno uku taci coba ajak orang lain baik hanya datang diri sendiri. Ka dalam hal-hal dunia kadang-kadang ditanya ada ajit baik roh gop kitanya mentang, pak hal-hal kebaikan lagi ikut majlis zikir pi baik ada je baik roh gop tanya mentang. Jadi kimanjara tak ajak orang lain dan salah sabuh menjadi sebab untuk mudah datang rezeki, mengajak keluarga untuk kebaikan. Dalam salah satu riwayat Nabi nekun ba Abu Hurairah, ya Abu Hurairah mur ahlaka bisalah fa innallaha ya'tika bi rizqi min haitsu la tahtasib. Hai Abu Hurairah, perintah keluarga kamu dengan melaksanakan sembahyang. Maksud keluarga ini anak dan isteri. Karena sesungguhnya Allah akan mendatangkan rezeki kepada engkau min haitsu la tahtasib, dari tempat sekira-kira yang tidak engkau sangka-sangka. Ternyata mengajak kebaikan juga menjadi asbab mudah rezeki. Orangnya dia tak anggap mudah rezekinya ngan le kedai, tak anggap mudah rezeki ngan lihai pada mekat, tak anggap mudah rezeki ngan le jiem untuk mekat. Mioga mekat kadang-kadang Cauro liluhu kaitup dan sampai malam sampai pukul 12 malam mentang derah kedai. Tak anggap nyan yang pembawa rezeki. Padahal pembawa rezeki kadang-kadang di rumah sendiri. Nya yang terabaikan tua nak ingat tengok. Ingat hadis Nabi benar, Nabi ni pegah Abu Hurairah, perintah anak dan perempuan untuk sembahyang karena Allah akan gebi rezeki pada tempat yang hana tak sangka-sangka.
Orangnya le dakalan orang-orang si katanya watai punya kesadaran untuk hadir masjid, buka yang tu jamaah ataupun hadir majlis zikir, majlis ilmu. Kadang-kadang anak mentah nak gajah. Le dakalan getubit dari rumah bak jurung, anak tengah sibuk bak kedai, bak warkop, nonton TV, ngawat sibuk dengan internet, sibuk dengan video game. Tapi hana pernah getegur, hana pernah gajah. Nyoke orang tua yang memiliki ego. Ego mementing diri sendiri. Kan hanya bak hal duniawi mementing diri sendiri, bak hal akhirat juga mementing diri sendiri. Dan nyo model-model ke orang yang akan durhaka kepada anak. Jadi jangan anggap anak tok durhaka kepada orang syik. Orang syik juga bakal durhaka kepada anak. Berkan orang danyang nasurah orang syik durhaka dengan anak. Ternyata nak sabar cerita masa Khalifah Umar. Masa Khalifah Sayyidina Umar, bedah sira orang agam geyak mengadu bak Khalifah, pegah anak ganyan kadurhaka ngaya. Li Khalifah Sayyidina Umar gehoi si anak. Dinojak le dia. Lon dengar gata hai anak durhaka ngau orang si. Kiban kejadiannya, kiban cerita. Kita yang kisah hidup oleh Sayyidina Umar. Ternyata orang si hantam pernah gepeduli pendidikan anak, hantam pernah gepurno agama ke anak, hantam pernah geajak kebaikan kepada anak. Sehingga suut Sayyidina Umar bak orang si tersebut, jikta tashku ukuka ibnatika ibnika, jikta tashku ukuka ibnika, engkau datang wahai orang tua mengadu kedurhakaan anak engkau, padahal engkau telah durhaka dulu sebelum anak tersebut durhaka. Engkau telah berbuat jahat kepada si anak tersebut sebelum anak tersebut berbuat jahat kepada engkau. Bahkan karena orang syik hana gepenuhi hak anak. Kan hak orang syik mentang atu anak, anak juga nak hak atu orang syik. Malah dalam kitab lebih hak anak atu orang syik malah jauh sebelum anak tersebut lahir. Yang pertama ayan taqiya ummahu, memilih ibu, karena ibu adalah calon sekolah untuk anaknya. Dalam agama jauh-jauh sebelum anak lahir karena hak si anaknya. Hana mupat pila 4 anaknya. Baru belum kahwin kalau nanti naju, nak ada 10 tahun merona, nak ada 5 tahun, nak ada 2 tahun merona anak mit. Mutun-tun anak kalau mupat karena hak ya tu tanya calon ya. Tu hak pertama ayan taqiya ummah, memilih ibu. Bahkan al-ummu madrasatul ula, karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Kemudian hak yang kedua anak atau orang syik wa yuhassin ismahu, memperindah, memperbagus nama. Cari nama-nama yang memiliki arti yang baik, cari nama-nama yang memiliki sempena tafaul, menjadi doa bagi si anak. Baik doa, baik tabuh nan anak mukilih hendak. Baik cerita arti hana lang kamu harap. Kamu harap hana lang kamu aceh hana lang kamu ada dunia ada arti nan anak tayang. Sampai sampai lagi ya. Alana hak yang kelih anak atau orang syik wa yu'allimuhul kitab, mengajari Al-Quran. Sesudah mengajari Al-Quran, ajari ilmu agama. Karena ilmu agama adalah hasil kandungan yang ada dalam Al-Quran, terutama ilmu-ilmu fardhu'in. Jadi leheboh hak anak atau orang syik, mi orang syik ana penuhi hak nyan orang syik awai durhaka dengan anak. Maka ino ke letak perlai lagi tanya tak ajak keluarga dan handai tolan kerabat jiran untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang kita lakukan. Jadi baik kita merasa ego, hanya diri kita tok yang melaksanakan kebaikan. Kemudian lanjut kepada persoalan tema kita malamnya. Kali selesai tentang hablum minallah, hubungan baik kita dengan Allah, yang arti hubungan dengan Allah benar melaksanakan ajaran syariat, mentauhidkan Allah, melaksanakan ajaran-ajaran syariat, dan apapun yang memiliki hubungan dengan Allah kita jalankan yang terpenuhi hubungan tanya dengan Allah. Kemudian yang jadi masalah uronyo hablum minan nas. Hablum minan nas hubungan dengan manusia.
Hanya hubungan dengan manusia le dak tat, termasuk inan hubungan dengan keluarga, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan teman, dan hubungan dengan masyarakat secara umum. Yang memandum ditamang dalam persoalan hablum minan nas. Termasuk dalam hablum minan nas menjaga hubungan dengan manusia, iaitu menjaga hak-hak tetangga, hak-hak pertemanan, hak-hak ngon, dan hak-hak masyarakat secara umum. Yang itu akan lun baca dalam kitab yang ada di hadapan lun, iaitu kitab Al-Mursyidul Amin. Kitabnya merupakan muhtasar daripada Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Pertama, ini disebutkan, ketahui olehmu sesungguhnya seseorang itu tidak layak untuk dijadikan sebagai teman atau sahabat kecuali memiliki beberapa perkara. Yang pertama, ayakuna akilan, orang tersebut memiliki akal. Baik terjadikan ngon dalam rangka hablum minan nas, orang yang tidak memiliki akal, tidak memiliki kecerdasan, hana geturi teh yang hak, hana geturi teh yang batil. Yang kedua, husnul khuluq, memiliki budi pekerti yang baik, tidak fasik dan bukan ahli bid'ah. Kemudian wala haris ala dunia, tidak menggantungkan diri kepada dunia semata-mata. Jadi orang yang tidak terlalu loba, hanya menggantungkan diri kepada dunia. Bahkan penting dalam rangka hablum minan nas, penting untuk memilih teman, karena sebagaimana berkah oleh Imam Haddad, suhbatul muttaqin wassalihin qurbatun ilallah. Berteman dengan orang-orang saleh dan orang-orang yang bertakwa menjadi sebab untuk dekat kepada Allah. Sebab untuk dekat kepada Allah salah satu mencari teman yang saleh dan teman yang bertakwa. Karena dibegah oleh Nabi dalam hadis, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu menurut kebiasaan teman dekatnya. Ini salah satu hal yang menjadi perhatian dalam agama, iaitu memilih teman. Jadi ada orang nak ngapa menalah mekengon pi pun menceh-menceh dah. Dalam agama kemenan, dalam agama temannya bisa membawa pengaruh baik positif maupun negatif kepada seseorang. Jadi karena teman bisa membawa pengaruh positif dan negatif, maka salah satu yang menjadi perhatian dalam rangka hablum minan nas iaitu memilih teman. Cari teman yang taat, cari teman yang bukan orang yang suka mengerjakan perbuatan dosa, cari teman yang tidak terlalu mencintai dunia. Karena salah satu yang mempengaruhi getanya mengikuti ajakan-ajakan hawa nafsu iaitu cinta kepada dunia. Ada orang hendak sadari kepikir musuh iblis lagai. Maka kena kita yang orang awam pakal dalam puasa, tak dengar-dengar pegah dalam hadis, pegah di dengku lang beut syaitan kaki ikat dalam puasa. Tapi macam mana orang pubur masjid lah kok, yang ikat sabar nak leboh tu yang nak ikat, leboh tu hawa nafsu yang dari internal nak bakro masing-masing, kena tak dari luar. Alian hubbud dunia, hubbud dunia. Maka dalam hadis-hadis Nabi, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia yang menjadi modal setiap kesalahan. Karena ketika seorang terlalu berat cinta dan fanatik ingin memiliki dunia, dia biasa menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia cintai tersebut. Maka hubbud dunia ra'su kulli khati'ah, modal setiap kesalahan dan dosa. Penyebab timbul pondasi terjadi dosa dan kesalahan akibat hubbud dunia. Jadi penyebab sirara orang pubut maksiat ataupun dosa kan gara-gara iblis dan syaitan tau. Tapi kerana salah satu dia itu hubbud dunia. Maka hati-hati cari teman yang tidak terlalu mementingkan kepentingan duniawi. Kan hanjit minta rezeki, betul lampum dia. Kan hanjit
kan hanjit dan minta lebih, minta rezeki silakan, tapi jangan mengabaikan persoalan agama. Minta rezeki silakan, tapi jangan sampai meninggalkan hal-hal yang menjadi sebab untuk katanya dekat kepada Allah. Salah satu yang ke hadir majlis-majlis yang lagi rupa. Karena hadir majlis ilmunya juga menjadi kesempatan untuk meningkat amal kebaikan. Lagi alun pegah awal benar tengok tanda puput ibadat terlalu hai dah puput. Tapi salah satu cara untuk melipat ganda amal kebaikan itu hadir majlis ilmu. Karena hadir majlis ilmunya memiliki nilai-nilai silaturahmi pinainan. Untuk tak itikaf pinainan, pulang dabut dalam masjid. Dalam masjid ni betul ni itikaf. Menantruk ni ju yang ada lompat ni benar ni no. Nah waitul itikaf lillahi taala kajut nah. Saja lu itikaf kerana Allah taala. Jadi selama tanya hadir dalam masjid, hadir majlis ilmu bina, itikaf bina, sembahyang berjamaah bina, dumpuna. Maka getanya yang hadir majlis ilmunya juga menjadi penyebab turun rahmat Allah, juga menjadi turun sakinah dalam hati kitanya. Karena dalam hadis-hadis dijanjikan oleh Nabi, orang yang duduk berkumpul dalam satu tempat, yang dalam tempat tersebut untuk mempelajari Al-Quran dan ilmu agama, niscaya akan turun sakinah, ketenangan kepada mereka, dan akan turun rahmat. Jadi ketenangan batin sebenarnya ke tempat hiburan. Ini coba ne bayangkan orang yang minta ketenangan dengan hiburan. Pakai gua pada tempatnya nak rasakan ketenangan. Hana. Le longkalan hai urus yang taturi hidup. Ya berlibur Medan, nak berlibur naik jauh Bali, tayang tenua ide gimana tenang. Hana wah enam tak mau hutang mah. Tak mau hutang ina tu deh ka boleh belanja ini tu ka sewa kata mah uro lemdem ka payah sewa dalam hotel. Hana ketenangan. Ketenangan yang ubebut nya katanya orang beriman, ketenangan adalah dengan berzikir dan menghadiri majlis ilmu. Yang ketenangan. Karena janji Allah, janji Nabi, janji Allah melalui Nabi, orang yang hadir majlis ilmu, belajar mempelajari ilmu agama, nazalat alaihim as-sakinah, turun di atas mereka itu oleh ketenangan batin. Jadi ketenangan batinnya dengan tak ikut majlis-majlis yang lagi yang rupa. Maka ukun salah siro ulama salaf iaitu Imam Al-Un bin Abdullah, beliau berkata majalisuz zikri syifaul qulub. Majlis zikir adalah penawar hati, menjadi penyembuh hati. Jadi penawar hati majlis zikir dan sebenarnya kan mencari tempat-tempat hiburan, kan binah laut. Dia kadang-kadang salah. Waktu susah, kamu pikiran, kamu awal, jak dia binah laut. Duk dia pandang laut hingga hanate keadaan maghrib. Nyo coba orangnya tarobah sikap-sikap yang lagian ketika na persoalan kitanya yang buntu, na persoalan yang membuat tanya susah, baiklah berkeluh kesah bak manusia, coba hadir majlis ilmu, hadir majlis zikir, insya-Allah kitanya akan terasakan ketenangan batin dan Allah akan bergadah rasa kesusahan yang ada dalam jiwa kitanya. Karena kitanya orang mukmin harus berbeza dengan orang munafik. Orang mukminnya merasa kuat dengan berzikir, beda dengan orang munafik. Orang munafik merasa kuat dengan makan. Jadi pembeda munafik dengan orang mukmin yaqwa bil zikri, al munafik yaqwa bil akli. Yang kelih salah seorang ulama sufi iaitu Abul Abbas Al-Mursi, guru daripada Ibnu Athaillah. Abul Abbas Al-Mursi, beliau pernah dipegah bahawa al-mu'min yaqwa bil zikri wal munafiq yaqwa bil akli. Beda orang mukmin dengan orang munafik. Orang munafik semangat nyebab baju makanan. Ni orang mukmin semangat bab berzikir. Itanya baik bagian semangat nyana kauri tau. Nyana kauri dan si kamai munasah, si kamai masjid, nya cukup semangat. Tu awal terus tu. Menang giliran berzikir, alasan KI telefon. KI lah kau kedai buat kedai jangan ali. Yang baikna lagi ya. Di pembeda munafik dengan mukmin, mukmin merasa kuat semangat dengan berzikir, orang munafik kuat dengan banyak makan.
Oh benar mandua je anak puan baik telah tabo. Adi watai berak kauri pinyan tanya iku, watai bakat memikir bakat buat pe tanya iku ha. Ambil watai bakat memikir tanya ikut, watai bakat kauri katanya iku. Nyakan pegang anjung kauri, dia katalah surah Alam. Kan pertama benar dalam rangka hablum minan nas iaitu pentingnya memilih teman karena almar'u ala dini khalilih, seseorang itu menurut kebiasaan temannya. Kemudian selanjutnya dalam menjalankan pertemanan dalam agama ada hak-hak ukhuwah, hak-hak persaudaraan. Bahkan penting tadepu hak-hak persaudaraan karena dalam hadis disampaikan oleh Rasul, masalul akhawaini mislul yadani, perumpamaan dua orang saudara lagi umpama dua tangan kiri kanan. Taksilu ihdahuma al-ukhra, membasuh salah satu akan yang lain. Pada datang wudu untuk dak pejai bak jaraunun, hoi tukang pejak. Mungkin pejak le jaraunun, tukang pejak lah jarawi. Saat dak basuh jarawi, yang tukang pejai bak jarawi sao jaraunun. Nah, maka digambarkan li Nabi masalul akhawaini mislul yadaini, perumpamaan dua roh saudara lagi umpama dua rota lagi umpama dua buah tangan. Taghsilu ihdahuma al-ukhra. Kemudian hak-hak yang perlu diperhatikan dalam persaudaraan, yang pertama tentang harta. Karena saudara katanya nak memiliki harta. Hak tentang harta, kiban cara diperhatikan kepada saudara katanya dengan harta. Ino sarankan oleh Imam Ghazali, wa qalhu ayakuna misla abdik, tempatkan saudara engkau paling rendah laksana hamba engkau. Punya saudara katanya sesama orang Islam tak tempatkan sama lagi lamit. Mungkin lamit hana tabi makanan. Mungkin lamit otai dek mubu sabo bungkuh han tajuk walau ngan kuah gulai. Mungkin lamit getanya watai kagrah han tajuk i musabah belah. Fikrit orang beriman getempatkan saudara bak posisi lamit. Kan merendahkan saudara, baik salah pengertian dalam tu. Maksud dalam memberi harta kepada sesama saudara, tempatkan mereka paling rendah laksana seorang hamba. Dia kata tempatkan saudara getanya sama lagi seolah-olah lamit, mungkin lamit tak pedu. Pasti perhatian tanya kepada saudara pulam seagama, pulam segampung, pulam saboh nek saboh orang si, pasti akan selalu diperhatikan keadaan kehidupan gaya. Nyoku yang menjadi penyebab pakai orang langampung bekan karena perhatian kurang. Coba punya perhatian nah. Punya sesama muslim dan nyata saling memberi perhatian, saling menjaga hablum minan nas benar. Antara sesama tetangga dengan tetangga yang lain saling menjaga kepentingan masing-masing. Han karu langampung. Dan orang lain hana tijit. Ya, pertama ajaran yang kengkel dalam kampung katanya, mio katanya dalam kampung kompak dan sapu keun. Tapi mio orang tak elu mana kompak. Yang sabuh punya kepentingan masing-masing, yang hana sama dengan orang yang lain, masing-masing punya kepentingan roh. Nyok yang menjadi penyebab terjadi pecah belah. Kemudian hak la ilm, bunuh hak tentang harta. Kemudian yang kedua hak tentang jiwa. Kiban cara kita bantu saudara kitanya dengan jiwa. Maksud bantu dengan jiwa yaitu tubuh dengan raga. Tak tunai hajat katanya. Tak una tetangga bantuan dengan gekuh parit, bek banjir dalam rumah mengakna hora ilei. Tak hai gekuh le kera pelai bantuan tajak tak bantu le katanya. Nya kun i'anah bin nafsi. I'anah bin nafsi yang juga merupakan bahagian daripada menunaikan hak saudara. Man getanya tunai hak orang puatra gebi kelebihan oleh Allah. Segak-gat buat iaitu menunaikan hajat manusia.
Sigat but menunaikan hajat manusia. Malah getanya yang menunaikan hajat manusia, membantu orang lain, menurut Imam Ghazali dalam kitab Mukashafatul Qulub, getanya yang membantu orang lain inanna keutamaan 5 buah. Yang pertama, mendapat pahala seperti pahala orang yang berperang membela agama. Yang getanya dah bantu orang lain. Tak bunuh salah satu daripada hak saudara, hak masyarakat, hak tetangga, iaitu i'anah bin nafsi, membantu dengan jiwa dan raga katanya. Atau bantu gop nak bantu dengan harta, nak bantu dengan jiwa. Tanya yang hana tabi harta atau hana tak memiliki harta, tak bantu dengan tenaga, tak bantu dengan jiwa. Dalam membantu sesama manusia, na 5 buah keutamaan. Nya perlu lun sampaikan untuk keilmu katanya. Baik tak anggap katanya ibadatnya dalam masjid saja. Orangnya pakai orang hana terjadi persatuan karena hana gejaga yang keduanya hablum minan nas. Ganggap dengannya ibadat perintah agama tuntutan syarak hanya ibadat saja. Ibadatnya hubungan dengan Allah saja. Hubungan dengan manusia hana dalam ibadatnya. Dalam ibadat badaniah hana hubungan dengan manusia, yang ada hubungan dengan Allah. Tapi jangan terlupakan bahawa tuntutan agama kenanya ibadat hubungan dengan Allah tu juga hubungan dengan manusia. Jadi dalam membantu manusia, na 5 buah keutamaan dipegah oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukashafatul Qulub. Yang pertama, mendapat pahala seperti pahala orang yang berperang membela agama. Terdali dalam salah satu hadis Nabi bersabda, man masya fi auni akhihi wa manfaatihi falahu sawabul mujahidina fi sabilillah. Barang siapa yang berjalan untuk tujuan membantu saudaranya dan manfaat saudaranya, maka dia mendapat pahala orang-orang yang berjihad pada jalan Allah. Tanya dah bantu nangan tanya pelai nak intak lintuana. Tajak dah pengon dah peramai. Nangan tanya pelai kena jak masa nak tunggai hutang baik kejak siro takut teruk gedih. Dizalimi gila orang yang buat tempat ganyan hutang peng. Tajak dah pengon ganyan untuk menunaikan hajat ganyan. Atau ganyan nanahun ke kado. Siro ke air gereja dah bantu tanya punya tujuan katanya betul-betul lillah dah bantu saudara katanya menumpuk pahala sama lagi orang berjihad pada jalan Allah. Kemudian yang kedua, mendapatkan pembebasan dari siksa neraka dan nifak. Terbebas daripada nifak, munafik dan terbebas daripada neraka kan hanya sembahyang selama 40 bawate bermiring antara takbiratul ihram imam dengan takbiratul ihram tanya. Juga ibadah lain yang memiliki fadilah yang sama. Mungkin selamanya biasa ni dengar orang pubut sembahyang arba'in. Ya orang ya pu dia ya umrah di Madinah gedang zikrul supaya mengana arba'in. Arba'in yang maksudnya arba'in inan iaitu dalam salah satu hadis ni perah Nabi, barangkasa sembahyang mengiring takbiratul ihram dengan takbiratul ihram imam selama 40 buah waktu baik putus. Yang Nabi balasan oleh Allah 2 buah bara'ah, terbebas daripada api neraka, terbebas daripada nifak, hana munafik lah mati. Tapi baik putus, baik tak subuh na teleho kata mayang sira na jamaah. 40 buah waktu ti suruh imam buah waktu kali je guna 40 berduroi dah 8 uro. Dalam 8 uro dah sembahyang tip waktu berjamaah dan leh takbiratul ihram imam langsung daya diket baik masbuk. Baik telan yang merumpuk 2 buah bara'ah, terbebas daripada api neraka, terbebas daripada sifat munafik. Rupaji dalam hadis yang lain, fadilahnya bak tempat lain kan bak sembahyang jamaah tu, iaitu bak membantu saudara katanya. Ini diperhali Nabi dalam hadis, man sa'a li akhihil muslim fi hajatin qudiyat lahu aw lam tuqdha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa kataba lahu bara'atani. Bara'ah minan nar wa bara'ah minan nifaq. Barang siapa yang berjalan untuk membantu saudaranya yang muslim fi hajatin dalam satu hajat, qudiyat aw lam tuqdha, apakah hajat tersebut terlaksana atau tidak terlaksana,
Allah akan memberi keampunan dosa-dosa yang telah lalu, dan Allah menulis baginya 2 bara'ah minan nar wa bara'ah minan nifaq. Ini hanya syarat bertertunai. Pokoknya jak dia dah bantu saudara katanya yang se-Islam butruk hajat ganyan atau hana truk. Penting niat tu bantu. Allah akan tulis 2 bara'ah. Kemudian yang kelih, keutamaan membantu saudara alam, iaitu setiap langkah dibalas dengan 70 kebaikan. Setiap langkah yang katanya gerak di rumah menuju tempat dalam rangka membantu saudara katanya, Allah menulis 70 buah kebaikan, dan gepujiuh tanya daripada 70 buah kejelekan. Gebi 70 buah kebaikan, gepujiuh daripada 70 buah keburukan. Dah daliji dalam hadis Nabi ni pegah, man masya fi hajati akhihil muslim kataballahu lahu bi kulli khatwatin 70 hasanah wa kafara anhu 70 sayyi'ah. Orang yang berjalan untuk menunaikan hajat saudaranya, Allah akan menulis setiap langkah 70 kebaikan dan menebus 70 kejahatan. Yang keempat, yang perlu ada depu supaya mengakna semangat dan motivasi dalam membantu orang lain, karena fadilah haji luar biasa. Yang keempat, dosa dihapus seperti bayi baru lahir. Tanya dah bantu, dah tunai hajat orang lain, nya Allah ge hapus dosa getanya sama lagi orang balahi. Tapi nah syarat yang baru merupakan fadilahnya, in qudiyat hajatuhu ala yadaihi. Menyo tertunai hajat saudara getanya dengan sebab tanya, yang baru getanya mendapat keampunan dosa kayaumin waladathu ummu, sama lagi urang belahi 5. Tapi miohana tertunai hajat, nya merupakan pahala yang yatim 2 bara'ah. Karena dalam hadis-hadisnya nak kait nak syarat-syarat di Mio untuk merumpak 2 buah bara'ah, yang penting nak niat bantu saudara, ikhlas karena Allah, boh truk hajat atau hana truk. Tapi mio untuk ampun dosa sama lagi bayi yang baru lahir bak urang si, nyan baru merumpak fadilahnya bertruk hajat yang sebab tanya. Jadi baik kedai ikut peramai tu. Ikut peramai tu dengan sebab tanya tertunai hajat, yang hanya merumpak fadilahnya. Tapi merumpak fadilah lain. Tapi hanya sunyi daripada fadilah asid. Kemudian yang kelima, keutamaan membantu orang lain, dalam kitab Mukasyafatul Qulub, jika meninggal dalam membantu orang lain masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis disebutkan, idza mata in mata fi khalali dzalika dakhalal jannah bighairi hisab. Menyolam celah-celah dah bantu orang lain, meninggal tanya, meninggal dalam keadaan tengah pada hari kiamat hana hisab ya Allah. Ali tamang syurga tanpa hisab, hana pemeriksaan, pelewat aja gede. Hana radhiali, hana sweeping li. Yang keutamaan membantu orang lain. Ternyata dalam agama kitanya letak keutamaan dan fadilah kitanya bantu orang lain. Maka berkah di salah sirah ulama Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, berkah beliau, khairul a'mal qada'u hawaijin nas. Sebaik-baik amal adalah qada'u hawaijin nas, melaksanakan menunai hajat kebutuhan manusia yang lain. Putruk hajat gop nyan amalan yang paling good. Sampai nepegah li beliau lam, laisa indi kasirun minal amal wal ibadat wala Allah yataqabbal minni bi khidmatin nas. Lun hanala ibadat dan hanala amal, tapi mudah-mudahan Allah diterima lun dengan sebab khidmat kepada manusia yang lain. Yang beliau salah seorang ulama sufi dan zuriat daripada Rasulullah, lagian nepegah bahawa amalan kadang-kadang Allah diterima kitanya, nepandang, netuang bahasa Aceh, netuang kitanya ke hamba li Allah, nerida dengan orang akhirat dalam tentang dengan le amal. Bisa jadi dengan sebab khidmah orang lain, dengan sebab menunai hajat manusia lain, dan sebab membantu orang yang lain. Maka dalam salah satu hadis Nabi nepegah, inna ahabbal a'mal ilallah ba'dal faraid idkhal surur alal muslim. Amalan yang paling utama ni cinta li Allah oleh amalan-amalan wajib. Amalan wajib tu sembahyang perle, membawa teh, puasa Ramadan,
zakat, haji, umrah yang ada amalan wajib. Oleh amalan wajibnya entah amalan yang paling dicinta oleh Allah, idkhal surur alal muslim. Bersenang hati orang Islam. Apa cara untuk bersenang hati itu dah bantu laksanakan kebutuhan dan hajatnya. Karena hana dah sampaikan, hana dah kaji ilmu yang laginya, bisa-bisa karena katanya hana dah tak anggap bantu orang yang kan bahagian dari tuntutan agama, dah fikirnya hanya kebutuhan sosial. Sehingga karena tak anggapnya hanya kebutuhan sosial kan tuntutan agama, suka-suka tengok lah, senang-senang tengok. Mana senang dah pupu, mana senang hana. Padahal yang tuntutan agama dan yang gebi ganjaran pahala yang luar biasa dalam agama. Kemudian yang kelih, hak persaudaraan lem yang menjadi tuntutan dalam agama, yaitu Allah tuwajihah bi syai'in yakrahu. Tidak menghadapi saudara dengan sesuatu yang dibencikan. Baik batai merumpak dengan sesama saudara yang muslim dalam hal dan kondisi yang hana disenangi oleh orangnya. Ini dipegah oleh Nabi melalui Anas, bahawa Anas dipegah oleh Anasnya rasiro sahabat yang menjadi khadim, pengkhidmat, tukang layani Nabi. Karena Rasulullah la yuwajihu ahadan bi syai'in yakrah. Rasulullah tidak pernah menghadapi seorang manusia pun dengan sesuatu yang tidak disenangi. Mesti tanya kena wate taduk bagi kedai kopi, kena hal-hal mesti yang hana senang gop. Yang beda bubut. Biasa saya menumpang dengan si galak tak, dia biasa galak pupu ku nah. Mesti pu yang hana senang urang, yang biasa galak dah pupu. Yang salah satu hak persaudaraan. Salah satu hak persaudaraan tak tinggai melakukan perkara-perkara yang hana disenangi oleh orang lain. Maka ini dalam hadis Nabi min husni balik kepada kan min husni islamil mar'i, ya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Pu yang senang bakrod mesti tanya tetaih malam na urung di samping rumah tamtung gemutuh tengah malam, nak senang dah. Hana nyonya hana senang, itu yang baik dah mutuh je tengah malam ganggu orang lain. Mesti kena support nya kaji kesabaran hadat lah dia melongkalan. Nah orang saya kata apa gatek bro. Ya kan? Yang sampai pukul 10 malam mentang asap lang kamagop. Di angin pi kena ipot tet bro sampai rumah gop asap kenal lah rumah mandi tamu. Nyam ya gop itet bro hitam asap lah rumah tayo nak senang dah. Hana senang menansi tak berlaku ke orang lain. Jadi ini adalah sebuah hak saudara. Dia tidak menghadapi orang lain dengan perkara yang tidak disenangi atau perkara yang dibenci. Sehingga Rasulullah sendiri ino nepegah li Anas hantam pernah ni merumpak dengan orang na bak diri Rasul perkara yang hana disenangi oleh orang lain. Bandum disenangi. Termasuk lam yang hana disenangi bak orang ditanya dia tak pegah habah hana dipelah nah. Karena dia pegah abah mengekim tak. Kalau dia lepu bungai tak, sang lagi nak utang, dia tanya utang pengen, sang lagi agaknya utang pengen tanya. Yang kan senang dah, menanci dia tanya dia pegah abah engkau, lagi nanci. Jadi le hal-hal yang pu mantang yang ketika orang lain hana disenangi, yang tanya dia tak pegah abah orang yang baik tak lakukan. Lagi draw dia menang engkau, kiban engkau. Kegetanya hana senang menansi tanya ke gop. Termasuk bercanda. Nya bercanda tapi kadang-kadang keterlaluan atau berlebihan dalam bercanda bisa menjadi penyebab terjadi permusuhan. Memang memandum berawal dari canda. Candanya na aturan dro dalam agama. Nabi nang bercanda. Pernah dalam salah sebuah hadis dipegah nasirauri nang tuha dia mendoa bak Nabi bertamang syurga. Kata oleh Nabi al-ajud la tadkhulul jannah. Urinang ka tuha hantamang syurga. Sehingga urinang yang sedih, merasa sedih di hadapan Rasul
Kemudian nakalan li Rasul rawud wajah gaknya kan merasa sedih. Dia pegah Rasul kan hana tamong surga ron. Sehingga hotel ro kiamat, ron de tamong nang surga kan li Tuhan lagi di dunia kembali lomba umule pelotun. Yang baru senang. Dia Nabi bercanda. Tapi ni pegah dalam kitab, Nabi bercanda hanya kepada kaum lemah. Urinang Tuhan dan nganek mit. Yang biasa Nabi bercanda. Pakan hikmat jih untuk menguatkan hati orang. Kadang-kadang orang tengah susah, galau, damayang, terhibur betul. Jadi Nabi hana berlebihan dalam bercanda. Bercandanya bisa menjadi penyebab pertikaian, penyebab permusuhan. Ibnu Hibban salah sira perawi hadis nani pegah dalam salah sebuah makalat iftirakin baina akhawaini wa hujranin baina muta'alifaini kana awwalu dzalika al-mizah. Berapa banyak penyebab berpisah dua saudara dan bermusuhan dua orang yang sebelumnya saling mengasihi adalah semua itu berawal dari candaan. Jadi kadang-kadang bak mayang, bak bercanda karena kabrak tak sering atau berlebihan bisa menjadi penyebab pertikaian dalam kampung, bisa menjadi penyebab terpecah belah dalam masyarakat. Maka salah satu hak saudara yang perlu diperhatikan iaitu hindari perkara-perkara yang tidak disenangi walau untuk tujuan bercanda sekalipun. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ghazali seandainya engkau mencari orang yang terbebas daripada kekurangan, engkau tidak akan mendapati. Karena memandum manusianya nak kekurangan. Hana mungkin tanya tarumpuk firongon, firo masyarakat, firo saudara yang terbebas daripada aib. Hana rumpuk tanya memandum urun nak kekurangan. Malah dipegah oleh Imam Syafi'i, tidak seorang pun daripada orang Islam yang taat kepada Allah tidak pernah maksiat sekalipun kecuali Rasul. Dan tidak pernah seorang pun yang bermaksiat kepada Allah tidak pernah taat sekalipun. Orang yang selalu taat kepada Allah pasti nak maksiat. Hana raya ubud, hana sering jarang. Orang yang bermaksiat kepada Allah sekalipun pasti nak amal taat. Minimal Fitun 3 ada orang raya kena ijak masjid. Minimal 3 Jumaat 3 orang Jumaat kena ijak masjid walaupun dia orang maksiat tak kedai. Jadi hamba Allahnya na sisi kekurangan, na sisi kelebihan. Maka karena hana hamba Allah yang sempurna, na sisi kekurangan, na sisi kelebihan, maka Allah gesenangi getanya yang memiliki etika seperti etika Allah. Kiban etika lagi etika Allah? Allah memiliki akhlak ataupun etika Allah sattarul uyub ghaffarud dzunub. Apa makna sattar uyub? Menutup segala keaiban hamba. Ghaffarud dzunub, mengampuni kesalahan hamba. Ketika seorang hamba memiliki dua sifat tersebut, na kesalahan saudara dimaafkan, na keaiban kekurangan saudara ditutupi, yang ke hamba-hambanya yang Allah puja, yang ke hamba-hambanya yang Allah beri derajat yang tinggi dan Allah beri ganjaran yang luar biasa. Jadi artinya getanya manusianya baru mendapat kemuliaan di sisi Allah ketika getanya memiliki perangai lagi perangai Allah. Ibam perangai Allah sattarun lil uyub ghaffarun lidzunub. Allah menutup aib hamba, Allah mengampuni dosa hamba. Getanya yang memberi maaf kepada orang lain yang memiliki perangai seperti perangai yang naba Allah, yang Allah akan gebi daya derajat yang paling tinggi. Malah dipegah dalam kitab hikam, memberi maaf kepada orang lain ada dua keutamaan. Pertama, getanya gebi meyo ketika tabi kemaknanya jih mendapat hidayah dan terpetunjuk selama udip jih dilakukan kebaikan mengalir pahala ke getanya. Ina coba masa lakukan balas. Kamu ingin menindak balas, maka balaslah sama seperti yang orang lain berbuat jahat kepada engkau. Masa gop itu nak tanya, nyala agama jid balah, ke boleh. Tapi baik tamah
ino wate saat tabalah aik ta jaga tayo itu nak ma tayo tabalah Yahya haji tak nak kan mai nek nek tu sampai 7 lebih waktu dia mutu pura tali urungnya lang kubu pak ka masa dalam DI ka meninggal ka tok tu nak tayo nambu tepu jit tabalah nak gop dumnai nak tayo nak ma dia tabalah nak ma je nan mentong baik tamah-tamah li. Tapi yang lebih hebat, tabi kemaafan. Katanya yang beri kemaafan pertama merumpak pahala memberi kemaafan, yang kedua merumpak pahala menyertai merumpak hidayah. Dan le fakta orang yang tak dapat maaf biasa merumpak hidayah kan. Mana merumpak hidayah tinggal sadar ke oman nyodum long zalimi kan. Tapi katnya hana bengeh gebi kemaafan tang miolong lagi ana elong tun. Kabrokan kalung pabeh. Dengan sebab hal-hal lain merasa sadar oleh orang yang berbuat jahat benar sehingga dia bertaubat. Yang merumpak hidayah gara-gara tanya pemaaf sampai mati amal kebaikan yang dia pubut gebi ganjaran serupa ke getanya yang memberi kemaafan. Karena nak heboh amal kebaikan yang hana sotudum dumnale ganjaran pahala kecuali Allah. Pertama puasa, yang kedua memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada tanya, yang kedua bersabar. Tapi sabar yang gebi ganjaran pahala paling raya sabar ketika awal terhadapi musibah. Kan sabar waktu hanali jalan. Le orang tanya kahek gemita jalan hana cara li alah sabar dengannya. Yang kau kadudo kau ujung tat. Hai je ke hanje tapi ganjaran pahala han sama. Karena dalam hadis yang Nabi as-sabru inda sadamatil ula, kesabaran yang sempurna itu ketika terjadi hantaman atau goncangan pertama terjadi bala dan musibah inan pun takap igo tasabar yang gebi pahala luar biasa. Biasa dia sabar dekat kenali kahai habis cara ada mita hana cara le baru ujung-ujung ada kata sabar mendengar. Hanya pahala na tapi hana sama le. Kemudian yang keput hak dengan persaudaraan dalam rangka menjaga hablum minan nas, iaitu an-nutqu bima yuhibbuhu minal madah min ghairi khurujin anil haq. Ngomong atau marid dengan perkara-perkara yang disenangi oleh tetangga dan saudara kitanya, baik itu pujian atau bukan pujian, tetapi selama tidak keluar daripada kebenaran. Memuji boleh dalam agama, tapi jangan berlebihan. Memuji ada yang wajar, yang juga menjadi hak dalam persaudaraan. Dia nak kelebihan, mbak tetangga nak kelebihan, mbak ngon kita tak puja, tapi jangan berlebihan. Ambil kata yang hana tak berah. Yang memujian juga menjadi penyebab untuk menambah kasih sayang. Makanya dalam agama juga dianjurkan. Malah dalam hadis Nabi, idza habba ahadukum akhahu falyukhbirhu. Apabila salah seorang kamu mencintai salah seorang saudaranya, maka hendak memberitahu akannya. Pergi pegah. Ditanya nak senang ke salah sira tetangga. Tak pegah bagainya. Maksud mencintai no kan cinta pasangan berbeza maksudnya. Senang kepada bul gaknya, nabut tetangga tanya senang. Maksud tak kala gaknya gethat bak gedidi anu. Tak puja tak pegah itu senang dong kalian urang ro negat dalam rumah tangga. Yang juga bahagian daripada hak persaudaraan. Kemudian yang kelima al-wafa wal ikhlas. Wafa wal ikhlas, kesetiaan dan keikhlasan. Kesetiaan dan keikhlasan ini juga bahagian daripada hak-hak persaudaraan. Dan yang terakhir, hukuman terakhir yang menurut hak tentang persaudaraan. Kemudian langsung kita lompat ke masalah hak dengan tetangga. Menurut secara umum persaudaraan sesama muslim. Salah satu daripada hak tetangga napet boh hak orang Islam terhadap sira tetangga kan. Yang pertama, gebantu menyona tetangga yang berbuat kebaikan. Tak una tetangga tanya berbuat kebaikan, naga pegat di rumah tempat beut BO ala kadar ke pubut anak-anak miat, tak bantu. Tak tanggung hotel tu, tak tanggung
Papen tak pelai papen tulis gapu kabeh atas pedal hanale tak blow pedal ni termasuk membantu tetangga yang berbuat kebaikan. Nak tetangga yang berdosa, laki ampun ba Allah. Laki ba Allah, ya Allah ni ampun dosa tetangga alung yang berbuat perbuatan dosa, dan Nabi petunjuk ya Allah. Baik lagi pubut yang lagi yang. Alian menyata kedina yang kage berangkat hanai gampung tak lagi doa ba Allah. Yang naik gampung, yang berbuat baik tak bantu, yang berbuat jahat tak lagi berampun dosa, yang kage tinggal gampung tak lagi doa berselamat dalam perjalanan. Alian menyana yang bertaubat bersenang ke orang yang bertaubat. Nya yang gura lang masyarakat otena urang pubut dosa pada hai dosa agaknya hanali ka taubat mantang ta ungkit mantang ta bahah dosa jamun mandum kedayo na masa-masa kelam ana mungkin dayo udip dalam keadaan bersih, tapi dalam agama Allah paling senang menyusiro hambanya menutup aib saudaranya, malah ancaman membuka aib saudara raya tak dalam agama. Sampai terus bertingkat getanya ancam dalam hadis han mati mio galam dah pubut dosa yang sama dengan orangnya. Dan Imam Hasan Basri pernah dipegah dalam sebuah tempat lun lungkalan sabuh kaum hana berdosa bawanya gelih cat kaum, tapi na dosa bawanya gara-gara buka aib kau. Artinya apa? Sabuh masyarakat atau komunitas atau orang-orang tertentu igaknya hana dosa sama sekali, penyebab na dosa gara-gara buka aib gop. Mesti tak katakanlah minta Aceh mio tahu bi kan bi orang Medina, mio tahu keturunan hana keturunan igaknya pubuk dosa lagi kan. Tapi karena galak tak bak pegah-pegah aib gop sehingga roh pubut nyan mio karung bubut nyan ke ancaman yang nalah hadi mana. Maka membongkar aib orang lain saudara sesama Islam pulam mio dosa nyan ka taubat hanali nyan bahaya ji rayut hat. Bisa-bisa tanyo han mati le mio galon da bubut aib yang sama. Maka naput boh benar hak. Yang pertama, orang yang pubut kebaikan dah bantu, orang yang ka berdosa adalah kiampun kuringan ba Allah, mio ka taubat dan tetap sayang cinta kuringan. Bengeh ke maksiat gaknyan, baik bengeh ke gaknyan. Tabah hana sauna je pasti putanya ka betul mati lang kalau sunul khatimah lah nentai. Bisa jadi orang yang berbuat dosa nyan yang meninggal dalam keadaan sunul khatimah mio terima taubat oleh Allah. Maka lang kitab hikam gepegah oleh Ibnu Athaillah, letak dosa yang bisa mengantarkan seseorang untuk sampai kepada Allah. Dosa akibat nah, ambil salah umpam lam tu. Kan maknanya dah pubut dosa tapi sampai mati hana taubat ben teruk ba Allah han. Dosa banyak sekali pendosa gara-gara dosa mengantar ji sampai kepada Allah. Kiban cerita ji. Sira urang waktu saat gepubut dosa getaubat, patai ka getaubat merasa diri gan hina tat lung ya Allah lung kalung maksud kepada ron dumna nabi nikmat kelung mulai dari masa kandungan sampai una udip di dunia gebi nikmat ya Allah segala sesuatu Allah gato tanya hantam gelake balasan dari gedanya oleh Allah, tapi gedanya tega tak maksiat kepada Allah. Saat gedanya merasa diri hina, hanapat tak mohon lain harapan dia kepada Allah. Allah senang dia kalian hamba yang hana ditaruh harapan kepada orang lain hanya kepada Allah. Dan Allah senang kepada kalian tiro hamba yang merasa diri hina. Tiro orang ahli ibadat, orang yang ahli ibadatnya hana legaknya gepubut dosa ibadat saja. Kan agaknya sering ke ibadat hana gepubut dosa, merasa terujub, merasa diri hebat, seolah-olah ibadatnya kan bisa menyelamatkan agaknya di akhirat, sehingga timbul penyakit terkabul dalam hati, menganggap remeh ke orang lain. Kebalikan orang berdosa benar, Allah paling bungeh ke orang terkabul. Allah paling bungeh ke orang yang hana berharap kepada Allah. Sebab orang yang selalu berbuat
amal ibadat tanpa pernah melakukan dosa, nya potensi untuk berkembang penyakit takabur lebih besar, dan potensi untuk selalu menganggap remeh manusia yang lain nya lebih raya kerana menganggap diri suci. Ino ke maksud Imam Ghazali nak pegah dalam salah sebuah hadis yang genakal Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Seandainya manusianya hana berdosa musiropi, Allah akan gepumati mandum gecipta manusia lain yang mau berbuat dosa, tapi hanya piwenan yang mau berbuat dosa terus memohon ampun kepada Allah. Baik mau berbuat dosa tak titik je kan, wallahu alam. Yang katalah yang mai orang tu, orang yang mau berbuat dosa terus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Sehingga nak sabuh cerita sira anak muda gepegahinan hana pernah sabuh dosa pun yang hana pernah buat. Yang lama Aceh bina ada dosa lang kamu kali pupuk pandu. Sehingga pada saat menjelang kena mati anak mudanya, ihoi mak, hai mak, mia mati long baik ni pegah pada tetangga. Hana sotim ya tajhid jenazah long, ya sumano long, ya pegafan pasal lang kerenda intat bak kubu, hana sotim. Karena longnya urang paling maksud ati rong dunia. Dan maksud long itai mata kampung. Itai kafe lah mata Aceh. Jadi hana pun nak pegah nak laki bantu buat urang. Mia long mati ni sewa urang kerja mepedro. Yang ke buat urang yang ni tajhid jenazah, buat urang yang ni tanam long buat kubu. Nak tulis secret kertas la ilaha illallah, ni culuk lai jaga fanlun, mudah-mudahan Allah gepandang kelun gara-gara tulisannya. Yang pesan sira anak muda yang selama udip jih tidak pernah melakukan amal taat, habis-habis melakukan maksiat, dan bina maksiat dalam kamus habis pupuk mendum. Dan watai matelung ipesan mak-mak ne peduk tapak ra na hai mak bak muka lun nekeun nyocok rasa hai tubuh yang gaduh ke maksud kepada Allah selama mata udip. Jadi kananyan pesanannya gepubut le sira mak meno. Le meninggal anak mudayan gesewa sira urang kerja pedro untuk tajhid jenazah, semana pegafan dan untuk mai bak kubu. Gepubut lagi gepegah beno. Gepuduk tapak mak atas muka si jenazah anak kan, tiragakeun kata-kata lagi kan. Sehingga saat truk bak kubu tengah gebetren anak mudanya dalam kubu dengar suara hatif. Suara hatifnya suara truk dari langit, tapi hana dita so yang bersuara. Nama kita kan hatif, suara hatif. Dengar suara dari langit. Ikun le sana hai mak kajian ya Allah kagak pandang lung, kagak terima lung ke hamba. Yang ini juga sebuah pelajaran. Kadang-kadang untuk mendapat pandangan dan ridha Allah dalam tentang dengan buat ibadat, bisa dengan maksiat, tapi hanya piuan maksiat tak dengan maksiat yang dengan sebab maksiatnya tirara orang merasa diri hina. Pada saat gaknya kan merasa diri hina, hanali ke harap bak manusia dan bak dro gaknya harapan tok kepada Allah. Sebab dia tanya ahli ibadat, nya biasa nak terbayang rigaga nya penyebab dalam syurga gara-gara ibadat. Tapi dia tanya sering dah pupuk dosa, nya kan untuk motivasi untuk dosa dalam pemlom. Nya sebagai penyemangat orang yang terlanjur berbuat dosa. Ketanya yang terlanjur berbuat dosa, bukan dosa raya atau dosa ubud, baik udip tanya pesimis, udip tanya tetap optimis, udip tanya tetap semangat. Jadikan dosa yang terpubutnya sebagai sebab untuk tanya dekat kepada Allah. Cara gimana cara dosa dekat kepada Allah, sedangkan dosa maksiat, bayangkan dosanya adalah penyebab tanya hina di hadapan Allah. Ketika kita tanya hina di hadapan Allah, hana yang menjadi penyelamat kita kecuali semata-mata bantuan Allah dan rahmat Allah. Saat kita hana menaruh harapan kepada selain Allah, inan ke Allah akan kebantu tanya. Karena damang syurga akan dengan amal. Dalam hadis jelas Nabi ni pegah la yudkhila ahadukum aljannata amaluhu. Tidak akan dimasukkan surga oleh salah seorang kamu oleh amalnya.
Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak engkau juga wahai Rasulullah? Wala ana, seorang Rasul, tidak juga aku. Aku juga bukan masuk syurga gara-gara amal. Illa ayataghammadani Allah birahmah wa fadli, kecuali Allah mencucurkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Tamang syurga gara-gara rahmat yang membuat manusia selamat di akhirat. Pertama iman, kedua amal saleh, yang ketiga yang penentunya adalah rahmat. Merumpuk rahmat Allah tanya tamang syurga. Hana merumpuk rahmat, hana tamang syurga. Rasul sendiri tamang syurga kan gara-gara amal. Jadi menyokan gara-gara amal tamang syurga, kenapa ngan kitanya yang le beribadat beramal tak banggakan diri dengan ibadat dan amal dia? Sementara tamang syurga gara-gara rahmat. Sah Allah Ta'ala di batalan syurga orang yang bermaksiat. Cuma nak cuma anji. Itu timur pertanyaan yang menan karena tamang syurga dengan rahmat Allah kupu kita beramal. Fungsi daripada beramal adalah bagaikan wadah gelas. Rahmat Allah bagaikan limpahan air yang disiram dari atas. Amal ibadat bagaikan gelas atau wadah untuk menampung air tersebut. Maka karena hana dapat datang rahmat Allah, maka dalam agama katanya perbanyak ibadat, baik fokus ke ibadat wajib tu, juga ibadat-ibadat yang sunat, ibadat-ibadat yang orang tak kalian tak anggap sepele, juga fokus untuk melaksanakan ibadat tersebut. Kembali ke persoalan mana hak-hak saudara. Napet boh bunuh hak saudara, alian termasuk hak-hak saudara alam, iaitu tidak menyakiti orang Islam baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Karena dalam hadis dipegah oleh Nabi, al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang Islam adalah orang yang selamat orang Islam lain baik dari lidah dan tangannya. Selamat dari lidah arti kata tanya hana mengkata-katai kurun lain dengan kata-kata yang hanagat. Selamat dari tangan artinya tangan tidak pernah digunakan untuk menyakiti orang Islam yang lain. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al-mu'min man aminahul mu'minun ala anfusihim wa amwalihim. Orang beriman orang yang merasa aman orang beriman lain jiwa dan hartanya. Jadi kata-kata mentang al-muslim al-mu'min. Dari arti harfiah ji al-mu'min, al-mu'min dari aman, tentram, tenang. Al-muslim, salim, selamat, bebas. Jadi al-muslim orang yang bebas, selamat orang lain. Al-mu'min orang yang orang lain merasa aman dengan katnya. Ada pedang Honda tu kunci tak kuih ke tanya, han was-was merasa aman. Aman harta, aman jiwa, hana tak ganggu. Yang orang mukmin. Hana tanya kan orang mukmin bebut. Mukmin yang sejati orang yang merasa aman orang mukmin lain baik jiwa maupun harta. Kemudian termasuk hak-hak orang beriman dan tetangga yang perlu kita jaga, iaitu tidak mendengar apa yang disampaikan manusia tentang saudara tanya. Otena persoalan baik langsung ta puhun tak dengar dan baik langsung tak simpulkan, baik langsung tak bukan letak tak baik langsung tak komentar, baik langsung tak tanggapi, tapi harus tak klarifikasi. Tak klarifikasi lah dikata tak tabayun, dalam bahasa agama tabayun. Tena tak dengar ipegah le urang hai tipulan ipegah mana-mana keron, tajak langsung dah tanya. Anda je langsung dah tanya bahawa orang yang tahu kan agaknya baik langsung datang tanggapi. Ini kebiasaan yang menjadi penyebab pecah belah dalam masyarakat karena langsung menanggapi. Kemudian terkedika bengih tak. Bengih tak berat sakit hati itu karena luar biasa didalimi kitanya. Lah agama untuk pulih hatinya dibolehkan tapi tidak boleh lebih 3 hari. Lah agama hanya gelarang kalanya tabiat ikut. Tabiat atau naluri sirah manusia. Biasa pada saat orang lain dipubut sesuatu yang menyakiti kitanya, pasti kitanya bengih. Bengihnya yang sifat bawaan manusia ya, kerana tak ada pegat-pegat. Lah agama dibolehkan tapi hindari jangan lebih 3 hari. Baik lebih 2 euro, minta gede ka bengih tetap.
Kemudian termasuk dalam hak-hak alam, iaitu menjaga tempat-tempat yang menimbulkan tuhmah. Ada tempat-tempat yang menimbulkan tuhmah. Maksudnya lagi tengah malam wet tu bab bineh rumah urang janda, kan menimbulkan tuhmah, menimbulkan kecurigaan orang. Hindari ibu-ibu lagi kan. Oh dia ni bantu urang janda kan je urang dah pu macam malam. Ya saya malam kalau than ya ba beri ya ba bantuan. Dia urang ana lagi ana hotel lain. Saya malam ka kena tagonya tapi yang menimbulkan tuhmah kan kecurigaan. Dia tak tahu hak persaudaraan, hak tetangga yang perlu kita jaga, iaitu menghindari tempat-tempat yang menimbulkan tuhmah. Kira-kira hanya membaca penyampaian hat nyan menteng hak-hak mio seandai ji tak pubut atanya kira-kira timoh karu dalam masyarakat han timoh mio tak harta gop lagi harta ro tak gop lagi tak ro tak bantu ke gop lagi tak bantu ro pandai timoh karu dalam masyarakat. Orangnya bahkan penyebab karu, bahkan terjadi pertikaian dalam kampung, bahkan pakai antara orang kampungnya orang kampung je, sesama tetangga, sesama saudara, mandum pun caji karena tidak menjaga hablum minan nas. Maka dikatakan dalam pegah dalam beragama tuntutan Allah kepadanya bukan hanya membina hubungan dengan Allah, tapi juga hablum minan nas, membina hubungan dengan manusia. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang mendapat taufik daripada Allah. Dah tanda orang mendapat taufik daripada Allah. Salah satu tanda kitanya orang yang kagebi taufik oleh Allah. Taufik nanti pula makna taufik. Makna taufik khalqu qudrah fi taatillah. Allah gebi ke kitanya bantuan mampu untuk melaksanakan taat kepada Allah. Yang tanya gebi taufik oleh Allah. Tanda orang gebi taufik oleh Allah, salah satu tanda jih orangnya menjadi tempat berlindung manusia lain. Tanya je ke tempat ipegahai lego, je ke tempat diberharap le orang, je ke tempat dilakai bantu le orang, je ke tempat dipegah rahsia yo tai naik curhat masalah-masalah pula masalah keluarga le orang lain. Yang tanya kaji ke tempat berlindung orang lain, je ke orang yang membantu memberi solusi kepada orang lain, yang salah satu tanda kitanya akan mendapat taufik daripada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi ni pegah, inna minan nas mafatihal khairi maghalikas syarri wa inna minan nas mafatihas syarri wa maghalikal khairi fatuba liman ja'alallah mafatihas syarri mafatihal khairi ala yadaihi wa wailun liman ja'alallah mafatihas syarri ala yadaihi. Dalam hadis Nabi, manusianya sebahagian daripada manusia mafatihul khair. Mafatihul khair apa? Mafatihul khair, pembuka kebaikan, perintis. Manusia ada yang menjadi perintis kebaikan, maghalik, penutup kejahatan. Dan manusia ada juga yang menjadi mafatihus syar, perintis keburukan. Maghalik khair, penutup keburukan, penutup kebaikan. Nak orang menyebut gatnya ni ke perintis, menyebut buruk gatnya tukang top. Nah sebalik ji menyebut buruk gatnya perintis, menyebut gatnya tukang top. Saya nak buka-buka majlis zikir yang kagak yang top. Saya nak pegat biasan-biasan lain yang nama mazih-mazih nan yang ketua panitia. Yang mafatihus syar ke, perintis keburukan. Maghalik khair, penutup kebaikan. Dalam hadisnya dekil Nabi ukuyan fatuba, alangkah berbahagia dan beruntung liman ja'ala Allah mafatihal khairi ala yadaihi. Orang yang dijadikan oleh Allah perintis kebaikan berada di atas tangan dan kekuasaannya. Wa wailun, dan celaka bagi orang yang dijadikan oleh Allah perintis keburukan berada di atas tangannya. Artinya dari hadis tersebut kita dapat baca kesimpulan kiban cara lamudipnya kita tak upayakan diri menjadi perintis kebaikan. Pertama untuk diri sendiri, keluarga, anak dan isteri, baru kepada tetangga dan kepada masyarakat secara umum. Baik je kitanya sebalik ji
mafatihus syar, perintis keburukan dan kejahatan. Karena dalam hadisnya Nabi berdoa celaka, wailun, celaka bagi orang yang dijadikan sebagai perintis kejahatan ala yadaihi, di atas dua tangannya atau kekuasaannya. Mudah-mudahan dengan pu yang kita kaji malamnya menjadi pelajaran mauizah yang hasanah kepada diri kita masing-masing, dan menjadi motivasi kepada diri kita untuk menjadi mafatihul khair, perintis pembuka kebaikan, terutama untuk diri sendiri, keluarga, dan kepada seluruh masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan puan kali tabuk Melayu menjadi benteng, menjadi perlindungan supaya kita dijauhkan daripada mafatihus syar, perintis keburukan dan kejahatan. Dia yang mentang pengajian kita selanjutnya kita tamang dalam sesi kedua tanya jawab. Silakan Tengku bertanya, yang jalan jawab, yang hadir, gura-gura tanya yang hadir. InsyaAllah akan dijawab liurnya.